Pak Bang Jul, pimpinan DPD, saya sampaikan bahwa gara-gara tertutup terbuka ini ada gesek-gesekan sedikit. Alhamdulillah tidak terjadi perkalian di selatan ini, karena mereka semua menganggap ini persaudaraan dan siapapun yang menang Partai Demokrat. Ini nomor 1 udah singut, nomor 2 udah ngambek, nomor 3 apalagi yang di bawahnya. Tapi dalam perjalanannya alhamdulillah. Jadi kemampuan dari teman-teman ini sekalian sudah mampu menyatukan persepsinya, Pak Ketua DPD. Jadi insya Allah dari 7 dapil ini yang tahun lalu kita cuma dapat 5 kursi, insya Allah 7 kursi tercapai. Kalau tahun lalu DPR RI Bang Jul sekitar 20.000, insya Allah 50.000 tercapai dengan kerja bareng di selatan. Itu juga dengan Dang Ige dan calon DPR yang lain. Nah, ke depan juga di sini ada Ngahdian. Nah, mana Ngahdian tadi? Nah, ini calon DPRD Provinsi Lampung yang insya Allah akan kerja bareng sama kita, teman-teman. Jadi tenang saja. Jadi walaupun saya juga calon DPRD Provinsi, tapi ada beliau. Kita doakan 2 kursi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang datang ke sini dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Terus kemudian membawa pahala yang besar karena ada silaturahim, ada sunnah Nabi yang kita jalankan. Lalu kemudian yang tadinya ada irisan, gesekan di hati karena bertemu ini, nanti mungkin kita ada main-mainan sedikit, meleleh, jadi saling sayang, saling cinta untuk kebesaran Partai Demokrat. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Ketua DPD yang saya hormati, kami segenap pengurus DPC, PAC dan Serikandi yang hadir pada siang hari ini siap menerima arahan dari pimpinan DPD dalam rangka memenangkan Partai Demokrat. Lebih kurang, saya mohon maaf atas segala kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Lampung 1 ini yang ketiga. Pertama Bandar Lampung sudah, yang kedua Pesawaran sudah, yang ketiga di Lampung Selatan. Segera menyusul Metro dan Pringsewu, kemudian Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Saya tadi pagi setelah sholat subuh ada bayangan yang muncul di hati saya. Mudah-mudahan ramah tamah yang ketiga di Lampung Selatan ini berjalan dengan baik. Begitu saya keluar tol menuju lokasi ini, bendera sudah terpasang, penyambutan bagus, ruangan representatif. Oleh karena itu, untuk yang saya kunjungi, ramah tamah DPC yang paling baik ini Lampung Selatan. Ya. Saya berpikir kok bisa bagus ini, kenapa ya? Ternyata dalam bayangan saya, DPC yang saya kunjungi ini adalah DPC Abu Nawas. Artinya ketua DPC-nya kreatif. Abu Nawas itu kreatif. Ya. Kreatif. Ini masang ketua DPC Bapilu pasti ada kerja sama Iman, pinter betul. Nah, caleg-calegnya saya lihat relatif banyak yang datang. Saya yakin untuk caleg Kabupaten Lampung Selatan ini hampir hadir semua. Abu Nawas itu juga di samping kreatif cerdas, ya, cerdik, ya. Makanya saya punya keyakinan dan nambah optimis saya bahwa Milu 2024 nanti Lampung Selatan ini akan menang, Bapak-bapak sekalian. Peperangan yang akan kita lakukan di 2024, peperangan merebut hati rakyat, bukan membunuh fisik, bukan peperangan merebut mulut rakyat, telinga rakyat, mata rakyat, tapi hatinya yang akan kita rebut. Ya. Ini merebutnya dengan kita
kita bisa menyenangkan hatinya. Mukanya itu selalu tersenyum, dipandang enak, jangan merengut terus kayak malam Jumat itu deh. Kayak kalau PNS itu wajah bulan tua. Kalau di rumah wajah mau ditagih utang, jangan. Ada orang Jawa, ada kan orang Jawa? Ngerti nek sume. Ya, murah senyum. Ya. Enggak bakal dapat suara kalau tidak sume ini. Ya. Orang punya sifat ramah tamah itu yang kedua, kalau bicara itu juga enak didengar. Santun, dipilih kosakata yang baik, tidak merendahkan orang, tidak menzolimi orang. Ya. Apapun amunisi yang kita sebarkan ke masyarakat, tetapi dibarengi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak akan ada gunanya. Ini hati lo yang mau diambil, hati. Ya. Yang ketiga, di samping muka yang baik, perkataan yang baik harus juga diikuti sifat ramah tamah itu dari perbuatan yang baik, berpakaian yang baik, rambut disisir dengan baik, duduk jangan ngangkat-ngangkat kaki kalau dengan orang tua, jalan jangan menunjukkan kesombongan. Ya, ini jangan kira ketika bapak-bapak ibu-ibu sudah mencalonkan diri menjadi bacalek, semua perbuatan itu akan dipantau oleh masyarakat. Ya, cara bawa mobil yang bagus, ya, cara makan, jangan orang baru ngambil separuh kita udah habis 2 piring. Ya, ya, belum disuruh tuan rumah udah ngambil duluan. Ini yang begitu tak bagus. Ya. Iya. Ini, jadi saya minta melalui acara hari ini, acara Ramah Tamah, ini bisa menjadikan seluruh bacalek khususnya menjadi caleg yang mempunyai sifat ramah, biar disukai oleh masyarakat, dan masyarakat akan simpatik, akan empati, yang pada saatnya akan mendukung dan memilih kita. Amin. Yang kedua, secara kelembagaan, Ramah Tamah ini mempunyai arti kita sering bertemu, bersilaturahmi seperti ini namanya Ramah Tamah dalam kata kerja. Karena kalau kita bersilaturahmi, maka kita paling tidak satu saling mengenal. Kalau sudah kenal, saling dekat dirinya. Kalau sudah dekat, akan muncul sebuah kerjasama. Kalau sudah ada kerjasama, saling tolong menolong. Tidak ada kemenangan yang bisa kita raih tanpa adanya sebuah kekompakan. Tidak ada kemenangan tanpa soliditas. Oleh karena itu, forum ini, Ramah Tamah ini, tujuannya juga meningkatkan soliditas di antara kita. Tidak saling menghantam, tidak saling jelek menjelekkan. Yang ada harus saling tolong. Apalagi ini sistem pemilunya sudah sistem terbuka. Tidak ada urusan lagi nomor urut itu. Siapa yang punya ikhtiar yang baik, siapa yang punya ikhtiar lebih banyak, itu yang akan menuai hasilnya. Ya, tidak ada jaminan nomor 1 harus jadi. Tidak ada mustahil nomor 10 yang jadi. Semua serba mungkin dalam sistem pemilu yang terbuka. Ya. Oleh karena itu, saya minta sudahi kegaduhan-kegaduhan
daripada dampak nomor urut. Ya, sama saja semua itu. Ya, semua tidak ada bedanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, soliditas itu bisa dibangun secara horizontal antar caleg. Tetapi soliditas itu bisa dibangun secara vertikal. Bagaimana ada sebuah kerjasama DPR RI, DPRD provinsi, dan DPR kabupaten. Betul nggak? Ya. Ya kita maklum lah. Kalau caleg kabupaten, kota, amunisinya sedikit tetapi tenaganya banyak. Kalau provinsi imbang lah amunisi dengan kesempatan waktu. Tapi DPR RI barangkali amunisinya banyak, kesempatannya sedikit. Nah inilah akan kita padukan. Ya. Tetapi perlu komitmen di antara kita. Ini saya senang ini. Hari ini hadir 2 DPR RI. Coba DPRD provinsinya berdiri. Caleg provinsi. Enggak. Yang kamu Lampung Selatan. Nah, oke, sudah, cukup, sudah. Coba yang Lampung Selatan berdiri, coba. Yang merasa nyalek. Yang merasa nyalek Lampung Selatan berdiri. Ya. Semua dapil. Berdiri. Oh, nggak berdiri ya. Ya, dah. Dalam rangka meningkatkan soliditas ini, DPD sudah membuat maklumat yang harus dipatuhi. Maklumat ini lebih dari instruksi. Pelanggaran terhadap maklumat akan mendapatkan sanksi yang keras. Ya, sanksi keras. Pertama, jangan melakukan politik haram. Politik haram itu anggota kota, misalnya apa, kabupaten, pilih saya ya, partai A, yang ini partai B, malah nyuruh ke partai lain. Ini namanya politik haram. Nggak boleh dilakukan itu. Ya, cepat atau lambat pasti ketahuan. Apalagi mau tandem-tandem dengan partai lain. Jengis ini. Itu udah nggak benar itu. Ya, itu pasti nggak benar itu. Ya. Yang kedua, jangan melakukan politik mubah. Mubah itu lu yang penting pilih gua. DPR RI, DPRD provinsi, terserah lu mau milih apa. Dia tidak tentukan. Itu mubah itu. Yang harus dilakukan adalah berpolitik halal. Pilih gua. DPRD provinsinya pilih Dian misalnya, atau pilih siapapun, Ranti, pilih ini belum ini. Pun Yanwar bukan Edward. Anwar, ya. Maksud saya atau udah marah nih. Pilih Adi gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang senang sama dia udah pilih Lambang Demokrat. Ini kalau sampai masuk sampai kuping saya akan saya selidiki, pencalekannya akan saya batalkan. Nah, siap. Kalau ini yang terjadi, ini supaya kita kerjasama sehingga suara kabupaten, suara provinsi, suara DPR RI relatif akan sama. Begitu juga anggota DPR RI provinsi. Kata dia pilih saya provinsi. Untuk kabupaten Lampung Selatan, dia harus menyarankan milih yang apa dari Demokrat. Harus kalau saya dengar, ya pilih orang lain. Nah inilah. Karena itu setuju nggak kita berpolitik yang halal seperti itu? Setuju nggak? Coba anggota DPRD
Kabupaten Lampung Selatan berdiri. Coba berdiri siapa? Calon. Udah, calon. Calonnya. Berdiri. Nah ini, ya. Tiga apa nih kak? Ini calon. Coba. Ayo, sikap sempurna coba. Sikap sempurna. Ikuti kata-kata saya. Ya. Yang lain tolong diam. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Takut sih ngomongnya. Takut ngomongnya. Nggak takut. Yang kuat ngomongnya. Ayo. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan melaksanakan maklumat. Satu. Menghindari politik haram. Menjauhi politik mubah. Melaksanakan politik halal. Terima kasih. Ini janji di depan kita semua, dan janji ini disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak saja sanksi dunia, tapi kalau pelanggaran adalah saksi akhirat. Ya. Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati. Ya. Selanjutnya izinkan saya ini kok banyak yang suara-suara ini. Ini pertemuan kayak gini susah. Ini bapak-bapak dari jauh-jauh. Ya, mumpung sudah kesini, pengarahan saya dan pengarahan caleg DPR RI tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas menang tidaknya Partai Demokrat di Maju Lampung, tentu saya akan memberikan beberapa pesan, terutama kepada Bacalek Provinsi dan dari Lampung Selatan dan Bacalek dari Kabupaten Lampung Selatan. Ingat ini. Ya. Satu, tancapkan niat dengan baik. Niat mencalonkan diri karena untuk beribadah. Dan tancapkan niat ini dengan tulus dan ikhlas. Tidak mudah goyah. Kalau ini yang sudah bapak-bapak ibu lakukan, maka yang akan terjadi berikhtiar ikhlas. Kalau sudah berikhtiarnya ikhlas, apapun hasilnya yang akan dicapai itu adalah takdir. Namanya takdir akan juga diterima dengan ikhlas. Ya, jangan sampai kalau kalah buka baju nanti. Ya, pasang-pasang nggak boleh tuh. Marah sama istri, marah sama suami. Kalau sudah ikhlas tidak akan terjadi. Yang menang pun tidak akan ada kesombongan. Nah, supaya saya sebagai ketua DPD pengennya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya harus menang. Ya, semua harus menang. Oleh karena itu, ketua DPD ini segera dikumpulkan ramah tamah di tingkat dapil. Nanti ada 7 kali nanti. Ya, kumpullah di dapil itu para caleg. Ngobrol yang bagus. Ya, bagaimana bisa menang di Lampung Selatan. Tapi harus ada komitmen-komitmen. Memang kalau 8 caleg, tidak mungkinlah 8 itu mau jadi anggota dewan semua. Betul nggak? Paling 2. Ya. Tapi kan
sebagai kader Partai Demokrat tidak harus endingnya itu semua jadi anggota dewan. Ada yang mau jadi eksekutif kayak Adi gitu kan. Gak jadi gak apa-apa, dia mau nyalon bupati kok. Ya. Ada yang mau jadi pemborong, silahkan mana. Nanti yang jadi, jangan sampai enggak. Kalau ada PL kasih dia. Ya. Setuju apa enggak? Begitu gak ada yang kalah. Menang semua. Ya. Lupa sama bacalek, kasih tahu ya. Ini udah janji kita ini. Mungkin ada yang mau jadi tenaga ahli di dewan itu. Saya melalui forum ini yang jadi kalau ada staf ahli di dewan harus ngambil mantan bacalek. Setuju apa enggak? Mungkin ada kalah kayak gini. Ya. Atau tenang aja. Nanti kalau gua jadi minjem uang di bank dapat 500, yang 200 gua bagi-bagi dengan yang gak jadi. Ini juga bisa. Betul. Ayo belum gini yang bagus. Ya. Setuju apa ini? Jangan ada yang kalah. Silakan. Ya. Jadi ini maksud saya. Itulah. Menang semua. Tidak ada yang kalah. Nah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pesan saya, apapun yang Ibu lakukan, Bapak lakukan, usahanya luar biasa, tapi kalau tidak mendapatkan ridho Allah, maka keberhasilan itu tidak bisa dicapai. Ya, karena itu saya minta dari sekarang lah, tolong dalam setiap sholat, setiap ibadah Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah SWT. Ya, ini pileg ini yang menentukan kita semua adalah hati rakyat. Hati ini bisa kita goda dari luar dengan janji, dengan amunisi, dengan macam-macam. Tapi yang sesungguhnya membolak-balikan hati manusia adalah Allah. Di TPS kita pernah nyoblos semua. Di TPS itu kadang-kadang kita masih ada seperti padahal kita sudah ada pilihan. Nah, ceplos, ranti nanti. Bukan adik dipilih ya. Ya. Tetapi begini. Untuk bapak-bapak bisa dikenang orang, diingat orang, disenangi orang, yang pada akhirnya dipilih orang lain. Bapak-bapak, ibu harus mempunyai usaha yang profesional. Profesional itu artinya harus tampil beda. Lu nolok siapa? Usaha nyolong ibu dia, kenapa boleh? Yang cantik itu loh misalnya, yang cerewet itu, yang bajunya itu paling rapi, dan senyumnya paling enak. Ya, gua nggak mau milih lah. Kenapa? Rambutnya cacakan terus ibu itu. Jangan. Ya, punya ciri khas yang baik. Ya, siap saya. Saya minta tolong betul ini. Ya. Ada cirinya. Lihat, foto di surat suara tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada. Nah, berhenti dulu mejeng-mejeng foto yang macam-macam itu. Di kan surat suara itu nggak ada. Yang penting namanya yang besar. Ya, jangan dibalik ini saya lihat ini. Fotonya gede, namanya kecil, ini ada gunanya. Ya, namanya yang besar. Ya. Kemudian itu yang kedua pesan saya. Ya, jadilah profesional, yang tampil beda. Gua mau milih itu kalau dia pidato enak didengar.
gua mau milih itu, dia cukup perhatian dengan saya. Ibu, misalnya begini saja, ada yang hamil, ibu hamil. Belum dipegang perut aja Pak Banjol, baru ditanya dia senang dia. Dia peduli sama saya. Jadi ingin saya katakan, tidak semuanya karena uang. Ya, jangan khawatir. Percaya dengan saya. Ya, tidak semua uang. Nah, yang ketiga pesan saya, lakukan pencalekan ini dengan saintifik, dengan ilmiah. Mulai nanti dari 1 Juli, tolong punya catatan yang baik. Ambil buku catat yang baik. Ya, 1 rupiah pun uang yang ibu keluar catat. Ya, ingat loh pesan saya ini. 1 rupiah pun yang keluar catat. Untuk beli bensin, beli pisang goreng, beli rokok orang, misalnya begitu, catat. Ya. Kemudian berapa banyak yang ibu salami konstituen itu, catat jumlahnya. Nah, sehingga nanti di akhir bulan Juli ibu-ibu mengeluarkan duit berapa terdaftar itu. Oh, bulan ini saya keluar duit 2 juta. Ya, konstituen yang saya paling tidak disalami, apalagi kalau sampai ngobrol, disalami aja ada 200. Agustus itu lagi nanti bisa diperbandingkan. Juli 2 juta keluar, salaman 200 orang. Ya, Agustus cuma 1 juta, yang bisa disalami 600. Bagus yang mana? Juli sama Agustus. Agustus kenapa? Biayanya lebih murah, yang salamannya lebih banyak. Itu yang cerdas. Kalau dia nggak efisien, ini kenapa? Oh, ini kebanyakan beli rokok orang ini. Ini ketahuan nanti. Ya, jangan cuma begitu buat duit. Sekali lagi, bukan karena duit. Ya, kecerdasan nomor 1 ini nyalek ini. Kecerdasan. Ingat itu. Dan orang yang betul ngomong sama saya ini, enggak kepilih dia, saudaranya aja benci sama dia, tetangganya aja benci sama dia, karena tidak disambangi lebih awal dulu. Betul apa ini saya mau? You see, kalau tadi dia selisih sama kakak, sama sepupu, ngomong. Saya ibu-ibu, yang nyalek, ridho Allah itu karena ridho orang tua. Juga ridho suami bagi seorang istri, dan ridho istri bagi seorang suami. Ya, ingat, yang sudah berkeluarga ngomong sama istrinya, saya mau nyalek, ijab kabul, biar saya ridhoi kamu nyalek. Mesti begitu. Ya, mudah-mudahan. Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau yang Maha Kuasa mau janji kita, mudah betul jalannya. Tapi kalau enggak, mau kasih amunisi apa aja gak jalan itu. Nah, ini yang saya sampaikan seperti itu. Jadi sekali lagi, pesan saya kedua, ketiga tadi tolong dijalani. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bikinlah skala prioritas. Ini kan nanti 9 Juli ya, DCS. Ya, 9 Juli sampai 24 Februari. Nawaitunya kan sudah ya. Ayo serius. Serius itu misalnya kegiatan partai seperti ini, lama-lama. Penting apa enggak? Penting. Ini kadang-kadang nggak datang, kenapa nggak datang? Ada reuni SD dulu, apa urusannya? Prioritaskan mana yang penting, mana yang tidak. Ya, kalau masih ada kawan saya dulu anaknya kawin, ya nanti malam kan bisa. Ngerti nggak maksud saya? Ayo,
segala, kita semua ini sama manusia, punya pikiran, punya anggota tubuh. Yang beda cuma nasib aja, kaya apa miskin kan. Kalau yang lainnya sama, punya semangat juga. Beda cuma itu. Tapi kan tadi saya sudah katakan, semua ada jalan keluar. Ibu-ibu bisa bekerja dengan caleg nomor dari DPR provinsi, bisa juga bekerja sama dengan DPR. Bukan ada kesulitan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini pesan ketum kepada saya untuk disampaikan kepada kader di daerah. Pertama, kita juga berandil Partai Demokrat untuk tetap mempertahankan sistem pemilu yang terbuka. Yang tadinya mau dicoba-coba dirubah menjadi sistem pemilu tertutup. Ya kan? Oh ya. Yang kedua, sudah jangan diprovokasi orang lain terhadap peninjauan kembalinya Muldoko. Insya Allah nggak bakal mempan itu. Ya, tidak akan mempan. Percaya. Saya ini ketua partai, basis saya akademisi. Saya nggak tahu saya terlahir pemenangan Demokrat di Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi ya dan bersama kita dalam perjuangan kita. Salam buat keluarga. Ya. Salam buat para tetangga. Salam buat sahabat-sahabat ibu bapak sekalian dan saya. Ya, ayo bersama Demokrat melakukan perubahan, melakukan perbaikan di negeri yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.